Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10, demikian bunyinya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita jujur pada diri sendiri, ada satu emosi yang paling sering mampir, namun tanpa diundang dalam kehidupan kita, yaitu adalah ketakutan, di mana kita takut akan masa depan yang belum pasti. Pasti kita akan takut akan masalah-masalah keuangan atau kesehatan yang memburuk. Kita takut untuk gagal, kita takut untuk ditolak, atau kita takut kehilangan orang yang kita cintai. Dan ketakutan ini adalah emosi yang sangat-sangat kuat. Ia seperti bayangan hitam yang membesar, membuat masalah kecil itu terlihat seperti raksasa, dan membuat Allah yang maha besar itu terlihat sangat kecil di mata kita. Dan ketakutan ini dapat melumpuhkan iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, kondisi psikologis inilah yang sedang dialami oleh bangsa Israel ketika Nabi Yesaya menuliskan pada bagian kitab ini. Pada waktu itu, bangsa Israel berada dalam masa pembuangan Babel. Mereka kehilangan bait Allah, mereka kehilangan tanah air mereka, dan mereka hidup sebagai bangsa jajahan yang tertindas. Disinilah mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Di sekeliling mereka, bangsa-bangsa kafir itu bangkit dengan militer yang sangat kuat. Dan secara logika manusiawi, Israel itu tidak mempunyai masa depan. Mereka dipenuhi rasa gentar, rasa bimbang, dan rasa putus asa. Mereka bertanya-tanya, apakah Tuhan itu masih peduli dengan mereka? Namun saudara-saudara yang terkasih, tepat di tengah-tengah kegelapan dan jeritan ketakutan itulah suara Tuhan datang menembus pembatas ruang dan waktu. Tuhan tidak datang dengan murka atau penghakiman, melainkan dengan sebuah kalimat pembuka yang sangat lembut, namun penuh kuasa. Janganlah takut. Dan hari ini, firman yang sama, yang pernah membangkitkan semangat bangsa Israel ribuan tahun lalu, itu menyapa setiap kita yang sedang cemas di hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat mengapa kita tidak perlu takut dan apa yang Tuhan janjikan di dalam Yesaya 41 ayat 10 ini. Dikatakan pertama, janganlah bimbang. Dalam bahasa Ibrani, kata ini berarti jangan mengedarkan pandangan ke kanan dan ke kiri dengan panik. Disinilah Allah melarang kita untuk melirik masalah atau ancaman itu secara terus-menerus, melainkan Allah ingin menyuruh kita untuk fokus menatap kepadanya. Kemudian dikatakan, sebab aku ini Allahmu, ki ani Eloheka. Kata sebab ini menjadi dasar fondasi iman, di mana kita diperintahkan untuk tidak takut, bukan karena keadaan membaik, melainkan saudara-saudara yang terkasih, karena identitas Allah yang mengikat dirinya lewat dari perjanjian personal dengan kita. Kemudian dikatakan, aku akan meneguhkan imat sika, di mana ini berarti memberikan kekuatan batin
memberikan keteguhan mental, dan memberikan stamina spiritual kepada kita agar iman kita itu tidak ambruk di tengah-tengah tekanan yang datang menerpa kita. Dan dikatakan juga, memegang engkau dengan tangan kananku. Makatika biamin sidik. Saudara-saudara yang terkasih, tangan kanan adalah simbol otoritas mutlak, kuasa, dan kemenangan. Kata memegang itu berarti menggenggam erat. Artinya, bukan kita yang berusaha untuk memegangi tangan Allah dengan kekuatan kita yang lemah, melainkan tangan Allah yang perkasa itulah yang memegang kita agar kita tidak tenggelam. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa ketakutan itu tidak pernah memiliki kuasa penuh atas kehidupan kita, kecuali kita yang mengizinkannya untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Bangsa Israel di pembuangan Babel melihat tembok-tembok musuh yang tinggi, tetapi Tuhan menyuruh mereka untuk tetap melihat ke atas, melihat kepada Dia yang memegang kendali sejarah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, ingatlah 3 janji yang kita pelajari pada hari ini dari Yesaya 41 ayat 10 ini. Tuhan tidak meminta kita untuk menghadapi badai itu sendirian. Dia akan selalu menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan batin kita hancur. Dia akan selalu meneguhkan kita dan menolong kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam, karena tangan kanannya yang memegang kemenangan dan memegang kita dengan erat. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Besar dan penuh kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu yang menembus lubuk hati kami yang paling dalam, merubuhkan setiap raksasa ketakutan dan kebimbangan yang selama ini melumpuhkan iman kami. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan dan setiap hati yang sedang menjerit di dalam pada hari ini, Tuhan. Engkau tahu air mata yang tersembunyi, Engkau tahu kecemasan yang akan datang di masa depan, Tuhan. Engkau tahu kekhawatiran akan kesehatan kami, Tuhan. Engkau tahu bagaimana ekonomi pribadi lepas pribadi, keluarga lepas pribadi, dan Engkau tahu bagaimana studi anak-anak kami, Tuhan. Hari ini, Tuhan, kami mau melepaskan semua kendali ego kami dan menyerahkan segala ketakutan itu ke dalam tangan-Mu. Oleh karena itu, Tuhan, penuhi kami dengan keberanian, Tuhan, saat kami melangkah pada hari ini, Tuhan, untuk menghadapinya, Tuhan. Biarlah batin kami diteguhkan oleh Roh-Mu. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau memegang tangan kami, Tuhan, ya, dengan erat dan membawa kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.